Saya mengharap tuan-tuan semuanya patuh kepada Patih, Senopati dan Tumenggung yang baru saja kuangkat. Patuh kepada mereka berarti juga patuh kepada perintah saya. Dan jika kalian berani menentang mereka, berarti menentangku. Mengerti? Mengerti, Gusti. Sekali lagi saya ulangi. Siapa saja yang berani menentang mereka, berarti menentangku. Mengerti? Mengerti, Gusti. Saya sama sekali tidak percaya bahwa Pangeran Halemu tega membunuh Gusti Adipati. Sama sekali tidak ada alasan beliau melakukan perbuatan terkutuk itu. Yang lebih masuk akal, semua ini dilakukan oleh Pangeran Magora. Kalau ceritamu tadi benar, bahwa Gusti Adipati akan mengalihkan hak tahta kepada Halemu, pasti hal ini membuat Pangeran Magora marah. Kemudian terjadi pertengkaran yang berakhir dengan membunuh Gusti Adipati. Kita harus mencari Pangeran Halemu dan melindunginya. Paman, kami akan melakukannya. Saya dan Kakang Suliwa. Loh, sama saya juga, Ton ini. Iya, sama Bongo juga. Terima kasih. Bandolo, kamu harus menjaga adik-adik seperguruanmu dari pengaruh murid-murid yang sudah mbalelo itu. Jangan sampai kena pengaruh. Memang sebenarnya sudah beberapa kali Pangeran Magora menyuruh Julik untuk mempengaruhi kawan-kawan. Julik berani datang kemari? Tidak, dia sengaja menemui salah seorang murid yang sedang belanja kebutuhan sehari-hari di pasar. Mereka menawarkan kepeng yang cukup besar kalau mau menjadi anak buah Pangeran Magora. Kalau Nini menjadi Pangeran Halemu atau Permaisuri, kemana kira-kira akan mencari perlindungan dari kejaran Magora? Saya akan bersembunyi, atau saya akan minta perlindungan kepada para kerabat Gusti Permaisuri. Tepat. Kamu tahu asal-usulnya Gusti Permaisuri? Kalau tidak salah, di Kadipaten Salogunung. Agak jauh sih, Kang. Sebaiknya kita ke sana. Iya, tapi jangan salah. Kalau Pangeran Halemu mempunyai pengaruh di Kadipaten, dia pasti memilih sembunyi. Kalau mereka memilih bersembunyi dengan harapan pengikut Pangeran Halemu akan dengan mudah menemukannya, pasti persembunyian mereka tidak akan jauh dari Kadipaten. Iya. Loh, Bongo mana? Bongo. Dia selalu ngantuk. Ya. Bongo. Bongo!
Turun! Ya, sebentar. Jalan! Galak banget, Toyo. Ya, aduh. Siapa dia? Mata-mata Gusti. Dia pura-pura mengantuk sambil berkuda dan berhasil sampai di depan goa. Kelihatannya jejak kakinya berhenti di sini, Kakang. Iya, tapi dia jalan lagi. Tapi jejak kakinya kacau. Iya, ke sana. Dan juga ada jejak kaki orang lain. Jangan-jangan. Ayo Ratri. Ya. 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 Awas Ratri. Hentikan! Ampun Gusti Dewi. Hamba diberi tugas oleh Eyang Empu Ayusya untuk melindungi Gusti dan Pangeran Halemu. Apakah Nini murid Padepokan Kepinis Putih? Benar, Pangeran. Bukankah murid-murid Kepinis Putih pendukung Kakang Magora? Hanya sebagian kecil murid Balelo yang ikut Pangeran Magora. Selebihnya tetap setia kepada Gusti Adipati. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bangunlah. Kisana. Kenal orang itu? Kang, Bongo. Bongo? Iya, Bongo, Kakang. Maaf Gusti. Saya boleh melihat sebentar? Silahkan. Terima kasih. Bongo? Dia cuma pingsan Kisanak. Terpaksa saya lakukan karena saya curiga dia naik kuda pura-pura tertidur menuju ke tempat persembunyian kami. Oh. Bongo, bangun. Bangun. Oh, di mana ini? Di mana? Ayo, udah. Apa ini? Bongo. Tuan. Di mana nih, Tuan? Kamu ini tidur saja. Maaf Pangeran, dia memang suka tidur. Kami sampai di sini karena mencari dia, Pangeran. Mungkin Dewata sengaja menunjukkan tempat persembunyian kami dengan cara itu. Oh ya, kalian tahu bagaimana berita kedatangan Kadipaten? Gusti, Pangeran Magora menyebarkan fitnah bahwa Pangeran Halemu telah membunuh Gusti Adipati. Lalu Pangeran Magora mengangkat dirinya sebagai pengganti mendiang. Pangeran Magora buru-buru melangsungkan pentahbisan sehari setelah upacara Bahnidarana di alun-alun Gusti. Anak itu benar-benar dirasuki Denawa. Dia tega membunuh ayahnya sendiri
hanya karena kedudukan Adipati diserahkan kepada adiknya, Halemu. Apa Kisanak juga anggota perguruan? Nama hamba Suliwa, Gusti. Hamba dari Malapati. Hamba siap membantu Gusti Pangeran dan Gusti Permaisuri. Iya. Apa? Oh iya, maaf Gusti. Ini teman hamba. Dia juga ikut membantu Gusti Pangeran dan Gusti Permaisuri. Terima kasih semuanya. Kamu juga pendekar tentunya. Hamba tangan kanan mereka berdua, Gusti. Saya rela, saya legowo, dilengsarkan dari kedudukan sebagai pati. Kalau pengganti saya itu memadai. Saya kenal siapa para Magarjita. Dia itu sahabat Pangeran Magora yang selama ini selalu melindungi Bromocorah dan Begal. Akan dibawa kemana negeri ini kalau pemimpinnya orang-orang seperti itu? Maaf Kandapati, apa bedanya para Magarjita dengan Jatipurna? Senopati baru itu kan putra Tumenggung Sukmagati yang pernah berontak kepada Adipati Gotarya Gowinda, sehingga keluarganya pernah diungsikan selama bertahun-tahun. Magora sedang menggali kuburannya sendiri. Dia memelihara serigala-serigala yang disangka domba. Oh ya, Tunggilis, bagaimana laporan dari orang-orangmu? Apa sudah ada berita tentang Pangeran Halemu dan Gusti Permaisuri? Belum Kandapati. Yang jelas mereka tidak berada di Selo Gunung. Bahkan Adipati Selo Gunung pun sangat murka mendengar putrinya terusir dari Kadipaten Girisadersa. Jangan-jangan mereka sudah terbunuh oleh ketibal Pangeran Magora. Saya tidak yakin Kandapati. Sebab orang-orang kita yang berada di Kadipaten pasti akan memberikan laporan kalau Pangeran Magora berhasil membunuh Kanjeng Permaisuri dan Pangeran Halemu. Apa salahku, Kipati? Tuan sudah menghina harga diri seorang rakyat. Tuan telah dituduh melindungi Pangeran Halemu. Fitnah! Itu tuduhan ngawur. Buktikan itu di hadapan Gusti Adipati. Bukan main. Apa pantas seorang pejabat tinggi diperlakukan seperti maling ayam, Tuan Pati? Aku bisa memperlakukan siapapun, bahkan lebih rendah dari sekedar maling ayam. Ya, memang mestinya begitu. Seorang Bromocorah misalnya. Mestinya Tuan terlebih dahulu menangkap diri Tuan sebelum Tuan menangkap orang lain. Sebagaimana saya pernah menangkap Tuan karena melindungi Begal dan Bromocorah. Tuan ingat? Kurang ajar! Angkat mereka!
Terima kasih Kisanak. Kurang ajar. Mirang Rai. Murid Kepinis Putih itu telah mempermalukan pejabat agung Kadipaten. Dia sudah balelo. Saat ini kelompok orang sakit hati sedang menyusun kekuatan untuk mengangkat Pangeran Halemu menjadi adipati. Jangan coba-coba melakukan itu padaku. Besok perintahkan Empu Ayusya dan Pu Gangsa untuk menghadap padaku. Bila menolak, mereka bisa dicap telah melakukan Mirong Kampuh Jinggo, membangkang pemerintahan yang syah. Dan kita berhak untuk menghancurkan padepokan mereka. Gusti, perintahkan hamba untuk menangkap Bindiwala, Tunggilis dan Subada, Gusti. Mereka itu adalah sumber dari kekacauan. Mereka akan selalu menggerogoti kekuasaan Gusti kalau tidak segera ditangkap. Empu Ayusa dan Empu Gangsa tidak terlalu mengkhawatirkan dan mengganggu pemerintahan Gusti. Juru Pawagas. Hamba Gusti, tulis perintahku. Segala keperluan Tuan Suliwa dan Nini Ratri Pramudita, urusan cuci pakaian, urusan memasak, urusan latihan kanuragan, urusan pijit memijit, hamba yang ngurusi, Gusti. Oh, saya tidak menyangka seorang pendekar seperti kamu juga senang masak. Kalau tidak permintaan banyak orang, sebenarnya hamba lebih suka meneruskan kepandian hamba sebagai pendekar. Tapi ya itu, waktu hamba masih mengabdi di Kalinggapura, para temenggung sering memesan bekasem ayam, botok teri campur lamtoro, dan pepes jamur. Jadi hamba sering dikenal sebagai juru masak. Oh. Pokoknya nanti Gusti boleh menilai sendiri. Terus terang saja, masakan hamba itu di atas lumayan loh Gusti. Jadi hamba siap menjadi juru masak di sini. Kalau masakanmu benar-benar enak, bisa saya usulkan untuk jadi juru masak di Kadipaten, Longo. Terima kasih, Gusti. Pangeran. Suliwa, awas! Wah, Untung kamu selamat, Liwa. Kisanak tidak mengatakan membuat jebakan di situ. Tapi cukup bagus. Tidak akan ada orang maupun binatang yang bisa lolos dari jebakan itu. Kecuali Kakang Suliwa. Ayo, rapikan kembali. Baik, Pangeran. Pangeran, terima kasih. Kalau Pangeran tidak teriak, saya pun akan jadi korban. Karena tidak siap menggunakan pengentengan tubuh. Kamu luar biasa, Suliwa. Oh iya, bagaimana berita di Kadipaten? Kami baru saja menghajar patih baru bekas Bromo Corah dan anteknya.
Juga Senopati Jatipurna yang ayahnya pernah berontak kepada mendiang Gusti Adipati Gowinda. Kalian sengaja membuat keonaran? Mereka mulai berbuat semena-mena dengan menangkapi para rakrian, Pangeran. Menakut-nakuti mereka supaya mau bersumpah setia kepada Adipati yang baru itu, Pangeran. Sudah saya duga. Saya yakin hanya beberapa orang saja yang mau bekerja sama dengan Kanda Magora. Yang Paman sesalkan, semua wong agung yang diangkat Pangeran Magora sebagai pejabat adalah bekas penjahat dan pemberontak. Semua itu tidak masuk dalam pikiran saya. Ya, untuk melanggengkan kekuasaan, tindakan yang dilakukan Kanda Magora itu sangat tepat. Bekas-bekas perampok dan penjahat pasti akan membela habis-habisan, karena dia telah mengangkat martabat mereka. Bahkan kesetiaan mereka bisa seperti anjing penjaga. Ada apa, Bongo? Makan rupanya. Iya, memang apaan? Ya makan. Ayo makan. Rupanya makanan kita sudah siap. Bongo orang yang selalu gembira. Dia bisa menghibur penderitaan saya, Seliwa. Ayo, silakan. Mari, Pak. Ayo, Susrama. Ada apa, Garjita? Nih, baca. Ini fitnah yang sangat keji, Garjita. Apa arti semua ini? Artinya Tuan akan diseret ke pengadilan. Karena Tuan dituduh bekerja sama melakukan pembunuhan terhadap Gusti Adipati Gowinda. Kurang ajar! Prajurit, ikat dia! Buktikan bahwa aku mengadakan hubungan dengan Pangeran Halemu. Cara-cara seperti ini tidak berlaku di negeri yang beradab, Garjita. Tuan yang harus membuktikan bahwa Tuan tidak pernah berhubungan dengan Pangeran Halemu. Prajurit, bawa dia kemari. Woro-woro, semua rakyat kumpul di alun-alun. Ada pengadilan para pengkhianat kadipaten. Woro-woro, semua rakyat kumpul di alun-alun. Ada pengadilan para pengkhianat kadipaten.
membunuhku. Orang-orang ini telah dituduh melakukan kerjasama, membunuh mendiang Romo Adipati, melawan pemerintah. Maka mereka harus menerima hukuman yang setimpal. Tepuk tangan! Ayo! Tepuk tangan! Tepuk tangan! Ayo semua, tepuk tangan! Tapi sebagai adipati yang adil, aku tetap akan mendengarkan pembelaan mereka. Dan kalau mereka meminta pengampunan, akan aku berikan. Tepuk tangan! Tepuk tangan! Tepuk tangan! Bindiwala, sebagai Wreda Mapati, seharusnya Tuan memberikan dukungan kepada kami untuk kembali menata pemerintahan ini dengan baik. Tapi Tuan justru mengadakan hubungan dengan Halemu untuk melawan aku. Apa keinginan Tuan sebenarnya? Saya menolak semua tuduhan itu, Adipati. Saya tidak pernah menemui Pangeran Halemu. Dimanapun dia dan Gusti Permaisuri berada, saya tidak tahu. Tuduhan apapun tidak akan berlaku kalau tidak ada saksi, Adipati. Saksi? Baik. Saksi! Dia orang yang menemani Tuan bertemu Halemu bersama Tunggilis dan Subada. Ini fitnah, rekayasa. Saya tidak kenal siapa dia. Oh iya? Akan kutanyakan kepada mereka apa benar mereka tidak kenal Tuan. Dan akan kutanyakan apa yang sudah mereka lakukan bersama Tuan. Kamu kenal orang-orang itu? Jawab! Kenal, Gusti. Pati Bindiwala, Tumenggung Tunggilis, dan Senopati Subada. Seluruh rakyat Girisadorsia pasti kenal kami. Karena bertahun-tahun kami menjadi pemimpin mereka. Apa yang selama ini kalian lakukan bersama orang-orang itu? Hamba menjadi caraka untuk menemui Pangeran Halemu dan Gusti Permaisuri. Urusan apa? Cepat jawab! Kami sedang mempersiapkan pemberontakan untuk melawan Paduka. Dan kalau bisa membunuh Gusti Adipati sebagaimana pernah kami lakukan bersama Pangeran Halemu terhadap Gusti Gowinda. Kamu dengar sendiri pengakuannya, Bindiwala. Kalian dengar semua? Penjahat-penjahat ini tidak bisa mungkir lagi. Perbuatan mereka sangat keji. Karena berniat menghancurkan pemerintahan yang sah. Mereka mau membunuhku. Sebagaimana mereka telah membunuh Romo Adipati dengan sangat keji. Dengan terpaksa, mereka harus dihukum.
Gusti Adipati, selama ini kami tidak pernah ikut campur dengan urusan pemerintahan Kadipaten. Melihat kesewenang-wenangan yang sudah melampaui batas kewajaran, kami terpaksa ikut campur. Hai, kalian dengar. Orang-orang ini tidak bersalah. Mengerti? Tuan telah mendengar bisikan yang keliru. Prajurit, bebaskan mereka. Tangkap mereka! Ayo, maju semua murid Malelo. Aku ingin memberikan hajaran yang patut buat pengkhianat seperti kalian. Ayo! Gusti Adipati, saya harus menyelamatkan Tuan Bindiwala dari kesewenang-wenangan Gusti. Orang ini tidak bersalah dan besar jasanya kepada Kadipaten Girisadersa. Mungkin Gusti belum bisa berjalan tegak tatkala Tuan Bindiwala mengorbankan dirinya melawan pasukan Singanagari yang akan menjajah negeri ini. Gusti Adipati, mungkin Gusti masih ingat, walaupun saat itu baru bisa belajar membaca, bagaimana Tuan Bindiwala, Tunggilis, dan Tuan Subada menyelamatkan penduduk negeri ini dari pagebluk, wabah penyakit. Bagaimana mendiang Gusti Adipati Gowinda memberikan penghargaan serta tanah perdikan kepada ketiga orang ini. Ingat itu, Gusti. Kalau Paduka ingin menjadi seorang adipati yang luhur dan bijaksana seperti mendiang Romo Paduka. Ayo. Ayo, pulang. Kalian telah melawan semua perintahku. Mulai saat ini, kalian dijadikan kaum Malelo yang berhak kami hancurkan kapanpun dan dimanapun. Hei, dengar! Kalian tidak akan lepas dari cengkramanku. Iya! Hei! Aku khawatir mereka berhasil menemukan tempat persembunyian Ibunda Permaisuri dengan Halemu. Lalu kemudian mereka bergabung untuk melawan kita. Saya tidak menyangka ilmu kedua orang tua itu sangat tinggi. Hei, kekuatanmu tidak ada apa-apanya untuk melawan Bu Ailusia dan Bu Gangsa. Makanya, jangan suka meremehkan mereka, Patih. Sekarang tugasmu mencari pendekar sakti untuk menghabisi seluruh padepokan Kepinis Putih. Seharusnya sesama pendekar yang tahu. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana? Saya pernah mendengar nama-nama pendekar yang malang melintang di dunia keprajuritan. Mereka sering terlibat di dalam perang antar negara maupun membasmi pemberontakan.
Ya, pendekar-pendekar seperti itu yang kita perlukan. Sewa mereka. Saya tidak tahu pasti apa mereka masih hidup atau tidak. Waktu terjadi pemberontakan di Kaligapura, mereka membela pemberontak, Pangeran Giriwara. Mereka cukup banyak. Kalau tidak salah, nama-nama mereka Kang Sadewa, Gendrayana, Kilegawa, dan seorang pendekar wanita yang kabarnya sangat sakti. Saya lupa namanya, Gusti. Hei, hampir semua pendekar punya padepokan. Dan kata orang, mereka sering mengadakan gladi kanuragan antar perguruan. Di mana itu? Hah? Di mana, Senopati? Di mana? Ampun, Gusti. Hamba pernah melihat Empu Gangsa menerima surat undangan dari sebuah padepokan untuk mengikuti gladi kanuragan. Tapi dari Kepinis Putih tidak mengirimkan wakil. Kalau tidak salah, nama padepokan yang mengundang itu adalah Jagat Saksana. Jagat Saksana? Iya, Gusti. Daerah itu di sebelah barat negeri Malwapati, Gusti. Bagus. Bagus itu. Lakukan secepatnya dan cari alamat mereka. Aku akan menyediakan semua emas yang dimiliki Kadipaten Girisa Dersya untuk membayar mereka. Mereka pasti akan mencari bantuan dari para pendekar bayaran untuk menyerbu ke tempat ini. Tanpa itu mereka sadar tidak akan mampu. Iya, kita harus segera menemukan persembunyian Pangeran Halemu. Bagaimanapun, kita memerlukan satu perintah yang harus kita patuhi bersama. Yang Guru! Mudah-mudahan Ratri bisa menemukan beliau. Empu. Bagaimana, Ratri? Ketemu? Ketemu, Eyang. Bagaimana ceritanya? Begini. Gusti Bindiwala, Tuan Tunggilis, dan Tuan Subada ada di sini. Ada berita penting apa dari Kadipaten? Ada. Ratri, mereka kami selamatkan dari hukuman yang dilakukan Magora dan para anteknya. Apa alasan mereka, Paman? Begini, kami dituduh bersekongkol dengan Pangeran Halemu, akan melakukan pemberontakan kepada Kadipaten. Kotor. Pangeran Magora benar-benar licik, Eyang. Saya sudah dengar sendiri dari Gusti Permaisuri bahwa yang membunuh Gusti Adipati Gowinda adalah Magora sendiri. Hamba tidak akan tunduk pada seorang ayah yang sewenang-wenang. Dan hamba tidak akan membiarkan hak hamba sebagai seorang adipati direbut oleh orang lain. Anda... Bagaimana kalian bisa menemukan beliau? Kebetulan si Bongo, Siapa si Bongo? pembantu Kakang Liwa, nyasar waktu kami bersama-sama melakukan perjalanan. Iya kan, Kang? Iya. Nah, kebetulan bekas tapak kaki kuda si Bongo itu menuju ke tempat persembunyian Pangeran Halemu, Eyang. Ya, itulah. Kalau memang sudah kehendak Dewata. Empu, bagaimana kalau Pangeran Halemu
dan Gusti Permaisuri kita boyong kemari. Menurut pendapat saya, sebaiknya kita yang ke sana. Soalnya tempatnya cukup tersembunyi untuk merencanakan sesuatu. Betul kan, Kang? Iya. Benar. Kita jangan melibatkan Padepokan secara langsung. Karena kesannya kurang baik. Walaupun Empu Gangsa dan Empu Ayusa sudah terlibat dalam pembebasan kami bertiga. Sebenarnya Pangeran Halemu ingin mengetahui seberapa banyak para rakrian, para penatus, dan penewu dari tentara yang ada di Kadipaten yang masih setia kepadanya. Sebenarnya, hampir sebagian besar mereka tidak suka terhadap Pangeran Magora. Iya. Mereka juga sangsi dengan berita yang disebarluaskan Pangeran Magora bahwa Pangeran Halemu tega membunuh Gusti Adipati Gowinda. Sebaiknya kita segera melakukan perencanaan yang lebih jelimet di tempat persembunyian Pangeran Halemu. Bagaimana, Empu? Ya, kelihatannya Pangeran Magora bisa-bisa melakukan tindakan membabi buta yang berakibat rakyat menderita. Betul kan? Kisanak? Ya. Di mana letak Padepokan Jagat Sasana? Ikuti saja jalan ini. Nanti akan ketemu Regol Padepokan. Terima kasih, Ki. Ya, ya. Katakan pada pimpinan kalian, kami utusan Adipati Giri Sadersya. Sudewo, buka gerbang. Silakan. Ada urusan apa kalian datang kemari? Kami ingin bertemu dengan pimpinan Padepokan. Ya, aku pimpinannya. Saya ragu dia pimpinannya. Kenapa? Jadi kalian pikir aku lebih pantas sebagai pelatih kuda? Kami tidak menyangka Tuan masih begitu muda. Bayangan kami, Tuan sudah sepuh. Masa seperti itu sudah lewat, Tuan. Umur tidak lagi jadi ukuran. Hei, ada urusan apa kalian menemui aku? Kami diutus Adipati Magora dari Giri Sadersya untuk mencari tahu pendekar yang bisa kami sewa untuk membasmi pemberontakan yang terjadi di negeri kami. Hah, ini penting. Berapa majikanmu akan membayar kami? Tergantung seberapa cepat Tuan bisa menghancurkan para pemberontak itu. Hei, aku bicara tentang harga. Tapi jawaban Tuan terkesan meragukan kekuatan kami. Kalau kalian ragu, silahkan angkat kaki dari tempat ini. Maaf, Tuan. Gusti Adipati menghendaki bantuan dari para pendekar, seperti Kilegawa, Kang Sadewa, dan Gendrayana. Mereka sudah lama tewas di tangan Anggring Dharma dan Patikmati. Cuma, akulah satu-satunya yang masih bertahan hidup. Juga Guru Kundur Gandini. Tapi, entah di mana dia sekarang. Tuan kenal mereka semua? Oh, tentu. Semua pendekar yang Tuan sebutkan tadi pernah menjadi guruku. Dan semua ilmu mereka telah kuserap. Ya!
Tuan. Maafkan sikap kami. Aku bisa menghancurkan kalian dengan ajian rengga gunung kalau aku mau. Supaya kalian tahu, sudah wirat pantang dihina. Kami sudah minta maaf, Tuan. Persoalannya, apakah Tuan bersedia membantu Girisadersya? Ya, tentu. Kalau majikanmu mampu membayar kami dengan upah yang memadai, kami berangkat. Gusti Ratu, Pangeran, kami menyesal tidak mampu melindungi Gusti berdua. Juga kegagalan kami menjaga Gusti Adipati sampai mengalami nasib yang sangat buruk. Kami menyesal. Itu semua sudah suratan Sang Pencipta, Bindiwala. Saya bangga kalian setia kepada kami. Sebetulnya Susrama sudah lama berniat menghubungi Paman. Tapi sayang, penjagaan di Kadipaten sangat ketat. Suasana di Kadipaten sudah seperti sarang Bromo Corah, Pangeran. Mereka tidak segan-segan menyebar fitnah dan menangkap siapapun yang tidak mereka sukai. Kita harus segera mengakhiri kejahatan Kanda Magora, Paman. Tapi saya tidak tahu dari mana saya harus memperoleh kekuatan. Pangeran, besok atau lusa, seluruh murid Padepokan akan kemari. Pangeran, saya masih bisa menghubungi sebagian pasukan saya yang masih setia. Dan beberapa bekal yang masih setia kepada Gusti Permaisuri bersedia mengirimkan tenaga sukarela untuk memperkuat kita. Saya harus turun tangan. Anak itu semakin berbahaya. Ajian rengga gunung harus dimusnahkan. Iya. Bagaimana dengan Durgandini, Nyai Dewi? Nasibnya masih belum jelas. Apa sudah tewas atau masih hidup? Nyai Dewi, sebelum kemari kami mampir ke Malwapati, tempat Suliwa. Tapi dia sudah pergi dengan... Oh, Ratri Pramudita. Saya lihat sepertinya mereka sudah saling jatuh cinta. Saya ikut gembira karena Suliwa sudah mendapatkan pengganti Galuh. Jadi, bagaimana rencananya Dewi sekarang? Kita ke Padepokan Jaga Saksana untuk menghancurkan pendekar iblis itu. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, Aditya. Tantri. Baik, Nyai Dewi.
Durgandini. Kakang Suryapati. Kamu telah mencuri kitab terlarang itu, Durgandini. Hidupmu akan selalu gelisah sebelum kamu musnahkan ilmu rengka gunung itu dari dirimu. Tidak bisa menyentuhku, Suryapati. Kamu tidak bisa menyentuhku karena kamu sudah mati. Untuk sementara, sebaiknya Nyai jangan menggunakan ajian yang menyerap tenaga dalam terlalu berat. Syaraf di dada Nyai masih belum kuat. Selamat datang di negeriku, Tuan Pendekar. Silakan, silakan duduk. Tentunya Senopati sudah memberitahu siapa aku sebenarnya. Sudah, Tuan Adipati. Kami siap membantu Tuan kalau bayaran yang kami terima cukup memadai. Tuan tidak perlu khawatir. Aku sudah menyiapkan dana untuk itu. Asalkan Tuan mengetahui terlebih dulu kekuatan mereka. Ya, soalnya seluruh perguruan Kepinis Putih berada di belakang para pemberontak itu. Tuan Adipati. Tidak perlu dicemaskan. Siapapun di belakang mereka akan kami tumpas. Nah, ini adalah panjernya. Sisanya akan Tuan terima setelah seluruh pemberontak berhasil ditumpas. Saya juga akan menyediakan tempat menginap di wisma tamu. Merit, dan saya akan menyediakan 2 orang pelayan untuk memenuhi keperluan kalian selama berada di sini. Tunjukkan tempat mereka istirahat. Baik, Gusti. Terima kasih, Tuan Adipati. Silakan. Begini, Empu Ayusya tetap akan bertahan di padepokan dengan 15 orang murid. Sisanya bersama saya akan memperkuat penjagaan Pangeran Halemu dan Gusti Permaisuri. Yang saya tidak mengerti, kenapa tiba-tiba pendirian Empu Ayusya berubah? Padahal sebelumnya beliau sudah menyatakan kesediaannya untuk mengerahkan semua murid Kepinis Putih kemari. Kalau terjadi perang, sebetulnya apa yang dilakukan Empu Ayusa itu sangat tepat. Karena tanpa harus berjuang keras, sudah menempatkan diri di dalam kekuatan musuh. Itu hal yang sangat sulit bisa kita lakukan pada saat perang terbuka. Bagaimana pendapatmu, Siliwa? Sebenarnya saya kurang mengerti siasat perang, Pangeran. Tapi dalam pandangan seorang pendekar, penghancuran dengan cara diam-diam jauh lebih menguntungkan daripada perang terbuka. Jelasnya? Begini, Pangeran.
kita menyerang Kadipaten dengan diam-diam. Satu demi satu pengikut Magora kita bunuh. Itu akan membuat dia ketakutan dan putus asa. Nah, dalam keadaan terpojok, baru kita lakukan serangan besar-besaran dan menangkapnya, Pangeran. Ya, saya setuju dengan cara Suliwa. Karena kalau ini bisa dilaksanakan, akan sangat menghemat korban jiwa. Sementara Paman Bindiwala bersama Senopati Subada dan Tumenggung Tunggilis mempersiapkan pasukan untuk menyerbu Kadipaten dan menangkap Kanda Magora. Iya. Kami akan bergabung bersama Suliwa dan Ratri Pramudita. Mari kita pelajari peta ini. Di sini Padepokan. Ada yang datang! Kesalahan padepokan kami. Padepokan ini dituduh telah melakukan pemberontakan pada Kadipaten. Tugas kami menghancurkan siapapun yang melawan Adipati Magora, termasuk Empu. Ini urusan negeri kami. Kisanak tidak tahu kenapa kami melakukan perlawanan. Tuan bahkan tidak pernah kenal siapa Magora dan siapa kami. Bagi kami kepala kalian punya harga sendiri. Dan terutama kepala Kisanak. Diam! Aku tidak akan mengampuni orang bayaran seperti kamu. Benar-benar luar biasa. Apa dia termasuk orang yang berbahaya? Ampuni saya, Guru. Merit! Kamu menangisi seorang musuh, Merit! Dia guru saya. Dia yang membuat hidup saya punya arti. Tidak bolehkah saya menghormati orang berjasa pada saya? Tidak pantas ada kehormatan secuil pun bagi seorang pemberontak.
Terima kasih Tuan. Tuan telah menyelamatkan nyawa saya. Apa mereka termasuk orang-orang penting dari pemberontak? Iya. Iya, antara lain. Dialah yang telah membebaskan Bekaspati dan Senopati serta Tumenggung yang Mbalelo kepada Gusti Adipati. Merekalah yang menjadi tulang punggung dari Pangeran Halemu serta Ibunda Permaisuri yang melakukan pemberontakan. Bisa Tuan tunjukkan di mana sarang mereka? Itulah kesulitan yang kami hadapi, Tuan. Mereka selalu berpindah-pindah. Tapi kami sudah menyebarkan mata-mata. Begini Tuan, sambil menunggu berita dari Telik Sandi kami, Tuan bisa istirahat sebentar. Betul Tuan, silakan. Silakan. Di mana Sudawira? Cepat katakan. Hei, ada perlu apa? Dia harus mengembalikan padepokan ini kepada pewaris padepokan Jagat Saksana. Padepokan ini sudah menjadi milik Guru Sudawirat. Semua maha guru Jagat Saksana sudah dia taklukkan. Dia juga telah membunuh Paman Krodanala. Jangankan Krodanala, Maha Guru Labdajaya, Buwigar dan Pupapaka pun takluk kepadanya. Jangan banyak mulut. Panggil gurumu kemari. Hadapi kami dulu. Di mana Sudawira? Cepat katakan. Katakan. Guru dengan istrinya sedang pergi, Nyai. Kemana? Beliau disewa oleh Adipati Giri Sandersa untuk menumpas pemberontak. Kamu tidak bohong? Ampun, Nyai. Saya tidak bohong. Sudah 1 pekan mereka pergi. Aku harus kembali menghadapi musuh-musuh bebuyutanku. Angling Dharma, Batik Madrim, dan si tabib dari hutan 1000 bunga. Tunggu Takatu. Maaf Nyai, sebenarnya kami mengharapkan Nyai menjadi ratu dari rakyat kami. Kalian terlalu menyanjungku. Aku akan sering kemari, Danyang. Tapi setelah musuh-musuhku satu persatu habis kubunuh.
terima kasih ya atas kebaikan kalian selama ini kepadaku. Selamat tinggal. Ada yang tidak beres. Merit? Siapa dia? Dia murid yang Balelo. Dia menjadi pengikut Pangeran Magora. Omar. Romo Empu. Romo. Eyang Guru. Eyang Guru. Romo Empu. Rengka Gunung. Magora menyewa Durgandini. Saya sangsi Durgandini masih hidup, Empu. Tapi bukan cuma Durgandini yang menguasai ilmu Rengka Gunung. Dia punya murid yang juga menguasai ilmu Rengka Gunung. Namanya Sudawirat. Sudawirat? Iya. Dulu Arum Kemangi pernah menghadapi Sudawirat. Rupanya, Magora tidak main-main untuk menghancurkan Pangeran Halemu. Kita harus menguburkan mayat-mayat ini terlebih dahulu. Sebelum melakukan upacara Cita Sangskara. Jangan pernah putus asa, anakku. Korban itu harus kita jadikan sebagai cambuk untuk semakin keras melakukan perlawanan. Tegakkan wajahmu, anakku. Bakar hatimu dengan rasa geram. Hentikan kekejaman Pangeran Magora dan rebut hakmu yang dia rampas. Ibunda, perguruan Kepenis Putih yang begitu kuat dengan mudah mereka hancurkan. Terus terang saya ragu, Ibu. Bunuh keraguan dalam hatimu, karena ragu adalah kekalahan besar sebelum berangkat perang. Jaga terus bara semangat dalam dadamu. Taburi dia dengan setanggi keyakinan bahwa kebenaran pasti akan menang. Gusti, sebenarnya kami kembali kemari hanya mau memberitahu tentang pembantaian yang terjadi di Padepokan. Dan kami akan kembali lagi ke Kadipaten
sesuai dengan rencana semula. Iya. Kita tetap akan menjalankan rencana kita semula, seperti yang telah kita sepakati. Iya, Gusti. Anak-anak masih tetap menjaga jalan masuk ke tempat ini. Mereka tidak perlu tahu apa yang terjadi di Padepokan. Saya khawatir bisa mengendorkan rasa semangat mereka. Ya, Mpu. Itu